Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Maulana dari kelas 6B. Hari ini saya akan menceritakan cerita rakyat, yaitu Kalimantan, Batu Nangis. Di sebuah desa ada di sebuah desa yang jauh dari di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anaknya. Anak gadis janda itu sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang sangat buruk. Gadis ini amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ibunya suruh. Selain pemalas, gadis itu pun sikapnya manja sekali. Segala permintaan harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa memperdulikan kedua orang tuanya. Ibunya yang miskin setiap hari harus membanting tulang untuk mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letaknya yaitu di Pasar Dena, itu amat jauh, sehingga gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang kecantikannya yang bagus, sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian sangat dekil karena mereka hidup dengan miskin dan juga di tempat yang terpencil. Seseorang mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah wanita itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keduanya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis, apakah yang berjalan di belakangmu? Apakah itu ibumu?" "Bukan," katanya dengan angkuh, "ia adalah pembantuku." Sangat tidak bagus. Mendekati kedua ibu dan anak itu kemudian bertanya-tanya dan meneruskan jalan ke Pasar Dena. Ada lagi, tidak beberapa jalan orang lagi mendekati dia dan bertanya, "Hai manis, apakah berjalan di belakangmu itu ibumu?" "Bukan, bukan," jawab gadis itu dengan semangat. Dengan mendengakkan kepalanya, ia adalah budak. Begitulah setiap gadis itu bertemu seseorang di jalan, menanyakan perihal ibunya, selalu jawabannya bukan ibunya. Pada malamnya, mendengar jawaban putrinya yang durhaka, jika ditanya-tanya orang, ibu masih dapat menahan diri. Namun setelah
berulang kali didengarnya, jawabannya sama saja. Dan yang amat menyakitkan hati, akhirnya ibu yang malang itu tak menahan diri dan si ibu berdoa, "Ya Allah, berikanlah anak aku kepintaran dan kesolehan." Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis.